Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Halo, sobat-sobat dan para sahabat pemerhati masalah-masalah keuangan negara yang berbahagia. Jumpa lagi kita dengan topik baru, dengan masalah yang cukup hangat, yaitu masih seputar kebijakan penanganan COVID-19. Barusan saudara-saudara lihat kan, bagaimana COVID-19 ini ternyata bisa bikin Pak Jokowi marah. Padahal Menteri Keuangan sebagai leading minister sudah begitu cekatan mempersiapkan pengalokasian anggaran di berbagai kementerian lembaga dalam rangka penanganan bencana wabah COVID-19 tersebut. Lantas, apanya yang salah? Nah, sekarang mari kita lihat. Saudara-saudara tentunya masih ingat kan apa yang dilakukan Presiden ketika COVID-19 mulai mewabah di negara kita sekitar 3 bulan yang lalu. Presiden menerbitkan Perpu yang kemudian populer dengan nama Perpu COVID-19. Isinya pada intinya adalah bahwa dalam menghadapi kondisi darurat, pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan di bidang keuangan negara yang menyimpang dari kaidah-kaidah baku yang selama ini ada. Tujuannya tidak lain agar pemerintah dapat dengan segera mengambil langkah atau tindakan-tindakan yang diperlukan untuk penanganan keadaan darurat tersebut. Tapi ternyata semua itu tidak terjadi. Semua berjalan begitu lamban, seolah tidak berada dalam suasana krisis kita ini. Jadi, apanya dong yang salah? Sobat-sobat, pemerhati masalah-masalah keuangan negara yang budiman. Bila dicermati, ada satu hal yang salah, yaitu bahwa para birokrat ternyata tidak melakukan perubahan sikap. They don't change their attitude. Itu yang dikatakan oleh Jokowi, bahwa mereka tetap saja bekerja seperti biasanya. They do their business as usual. Mereka tetap saja bekerja berdasarkan norma-norma dan prosedur yang sudah ada. Nah, persoalannya, mengapa mereka tidak melakukan perubahan tersebut? Tidak melakukan perubahan sikap tersebut? Jawabannya, karena mereka tidak mempunyai acuan untuk melakukan itu semua. Yaitu, bagaimana sih merubah sikap atau tindakan yang semula berorientasi pada proses ke arah tindakan yang nantinya berorientasi pada hasil atau capaian. Atau orang biasa mengatakan perubahan dari process-based approach ke result-based approach. Yang pada dasarnya memotong semua proses yang bersifat administratif yang tidak diperlukan. Tetapi di lain pihak, dengan tetap menjaga akuntabilitas
dalam pengambilan tindakan. Ini bukan saja karena akuntabilitas para birokrat memang diukur atas dasar proses, tapi yang jelas tidak ada seorang pun yang berani mengambil risiko di kemudian hari. Apa? Yaitu bila tiba-tiba mereka tersandung pada sebuah kasus yang karena kebijakannya dinyatakan melanggar sistem dan prosedur yang selama ini ada. Dan yang paling menakutkan adalah bila buntut-buntutnya dinyatakan merugikan negara. Padahal, sebagaimana kita ketahui, dalam masa darurat, untuk merespon keadaan dengan cepat, memotong rangkaian proses yang demikian panjang adalah sebuah keharusan. Tapi, sekali lagi pertanyaannya, dasar pengambilan kebijakan itu apa? Tidak mungkin kan Perpu langsung. Karena operasionalisasi kaidah-kaidah baru yang seharusnya tercipta karena lahirnya Perpu, khususnya terkait dengan pelaksanaan anggaran negara yang hanya berlaku pada masa darurat, tampaknya tidak ada. Ini tentunya termasuk bagaimana cara pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena pengadaan barang dan jasa pemerintah pada hakikatnya merupakan wujud dari pelaksanaan anggaran. Bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Dan hal ini harus di bawah koordinasi dan di bawah kendali Menteri Keuangan. Sobat-sobat dan para sahabat pemerhati masalah-masalah keuangan negara, tampaknya bila diperhatikan, Perpu tersebut tidak diikuti sebuah ketentuan operasional yang mencerminkan kaidah-kaidah baru yang berisi penyimpangan-penyimpangan yang diperlukan, yang dibuat secara detail dari langkah ke langkah, sehingga mudah dilaksanakan oleh semua kementerian lembaga tanpa mereka harus membuat penafsiran sendiri-sendiri. Dan itu semua seharusnya dituangkan dalam sebuah peraturan Menteri Keuangan. Kenyataannya, ketentuan seperti ini tampaknya tidak ada. Kalaupun ada yang sudah diterbitkan, ketentuan tersebut hanya bersifat makro. Akibatnya, semua kementerian lembaga, tidak terkecuali Kementerian Keuangan sendiri, tetap terpaku pada langkah-langkah normatif yang selama ini ada. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila semua kementerian lembaga tidak ada yang berani mengambil langkah sikap karena tidak ada aturan yang jelas. Dengan tidak adanya kaidah-kaidah baru yang berupa penyimpangan terhadap pola pelaksanaan anggaran, menyebabkan semua kementerian lembaga tidak berani mengambil risiko yang mungkin terjadi di masa datang, yaitu ketika mereka harus menghadapi audit BPK, atau lebih lagi apabila mereka harus berhadapan dengan para penegak hukum. Padahal tidak seharusnya mereka takut pada BPK atau takut kepada para penegak hukum. Kalau saja terdapat aturan-aturan yang secara jelas dan rinci mengatur kaidah-kaidah baru yang menyimpang dari kaidah-kaidah baku yang sebelumnya ada. Kenapa? Karena kaidah-kaidah baru yang dituangkan dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada Perpu nantinya justru akan dijadikan dasar bagi BPK untuk melakukan audit. Ataupun
akan dijadikan dasar oleh para penegak hukum dalam menilai kebijakan yang dilakukan oleh para pejabat. Maka, tanpa itu semua, jangan salahkan kalau nantinya para auditor BPK menerapkan kaidah-kaidah standar dalam melakukan audit. Demikian pula halnya dengan para penegak hukum dalam melakukan analisis terhadap kebijakan yang diambil oleh para pejabat di kementerian lembaga. Sobat-sobat dan para sahabat, kalau begitu, apa dong gunanya Presiden menerbitkan Perpu yang begitu hebatnya, yang mampu melegitimasi berbagai penyimpangan terhadap kaidah-kaidah baku? Kalau ternyata itu semua tidak operasional. Saudara-saudara sekalian, ini loh alasannya kenapa Pak Jokowi marah. Coba sekali lagi saudara-saudara perhatikan dalam video berikut ini. Suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan Perpu, ya Perpu saya keluarkan. Kalau perlu Perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan Menteri Keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Kemarin-kemarin ini, begitu banyaknya pihak atau masyarakat yang sudah terlanjur mencela sikap Presiden yang marah-marah dalam sebuah sidang kabinet. Nah, gimana dong ceritanya kalau gitu? Makanya kita mesti tahu apa yang seharusnya kita tahu tentang hukum keuangan negara. Oleh karena itu, stay tune. Ikutin terus channel ini. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di topik yang akan datang. Salam sehat.